Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hobi elektronik. Oke, di sini ya. Ini saya beli mata solder C210. Ini dari OSS Team. Ini untuk mata soldernya ini berbentuk pisau ya. Pisau seperti ini. Ini saya beli harga sekitar 50 ribuan. Ini sudah saya tes ya. Dan ini solder ini kecil sekali ya dibanding mata solder T12. Ini untuk panjangnya itu panjang total sekitar 8 cm ya. Karena ada beberapa teman yang menanyakan untuk solder C210, ini akhirnya saya membeli ya. Soalnya controller T12 itu banyak yang tanya bisa nggak buat C210, dan saya belum berani menjawab bisa atau tidaknya ya, soalnya belum. Oke, kita ukur dulu nilai tahanan pada mata solder ini. Oke, terbaca 4,3 ohm ya. 4,3 kita bulatkan saja ke 4 ya. Jadi ini nilai tahanannya ini 4 ohm. 4 ohm. Kemudian kalau kita menggunakan tegangan 12 volt, nah, berapa kebutuhan PSU untuk ampernya? Oke, jadi di sini sudah kita ketahui ya untuk tahanannya 4 ohm dan tegangan yang mau kita pakai 12 volt. Tinggal kita mencari untuk arusnya. Dan di sini sudah ada rumusnya ya. Kita untuk mencari arusnya berarti ini tegangan dibagi tahanan, dan 12 volt 12 dibagi 4 ini ketemu 3 ampere. Jadi kalau kita menggunakan tegangan 12 volt, PSU minimal itu harus pakai 3 ampere murni ya. 3 ampere murni, atau bisa menggunakan 5 ampere. Jadi untuk beban PSU-nya enggak terlalu berat, dan PSU-nya harus mampu di load sampai 4 ohm ya. Soalnya untuk beban ini 4 ohm. Dan di sini untuk mencari total wattnya, itu arus dikali tegangan. Di sini arusnya ketemu 3 ampere, tegangannya 12 volt. Jadi arus kali tegangan 3 kali 12 ketemu 36 watt. 6 volt ampere. Ini ya ketemunya. Jadi kita kalau pakai tegangan 12 volt itu maksimal 36 volt ampere. Sedangkan untuk pabrikan itu yang bermerek itu bisa sampai 120 watt, ada yang 110 watt. Kemarin saya lihat itu merek Sansen itu sekitar 110 watt ya, data sheetnya. Dan kemungkinan ini kalau kita bebani
sampai sekitar berapa ya, 80 watt ya, 80 watt atau 70 watt itu kelihatannya masih mampu. Tapi untuk main amannya, kalau nggak buat solder berat-berat, itu pakai 12 volt sudah bagus ya, sudah panas. Kalau biar lebih cepat panasnya, untuk tegangannya kita bisa pakai di atas 12 volt ya. Kalau kita pakai tegangan 15 volt, coba kita hitung. 15 kita bagi tahanan 4 ohm ya. Ini untuk arusnya ketemu 3,75. Kemudian kita kalikan lagi 15. Ini kalau pakai 15 volt itu ketemu 56 volt ampere ya. Ini hitungan kasarnya. Dan arusnya 3,75. Kalau mau lebih ekstrim lagi ya, ini bisa pakai 18 volt. 18 volt bagi 4 tahanannya. Ini membutuhkan arus 4,5 ampere. Jadi untuk PSU-nya itu minimal 18 volt 5 ampere. Kemudian kita kali 18. Ini ketemu 81 watt ya. Jadi untuk pemanasan awal itu sangat cepat sekali. Jadi kalau seperti C210 pabrikan itu kita angkat langsung panas, langsung bisa ngelelein timah. Itu karena dia pakai watt besar ya, bisa sampai 100 watt lebih. Oke, seperti itu ya hitungan kasarnya. Buat kita arah-arah saja, nanti kebutuhan untuk power supply-nya itu berapa ampere, biar nggak salah beli. Dan ini sebetulnya kita pakai tegangan kecil pun juga sudah bisa menyala ya. Coba kita tes. Kita tes menggunakan tegangan kecil dulu. Pakai 3 volt ya. Ini 3 volt itu arusnya membutuhkan 1 ampere lebih. Nah, ini sudah panas. Dan ini sudah bisa melelehkan timah ya. Kita menggunakan tegangan 3 volt. Tapi untuk arusnya lumayan besar, 1 ampere lebih. Nggak kebaca soalnya di sini untuk ampere meternya cuma mentok di 1 ampere. Dan untuk gagangnya, untuk harganya itu kalau yang pabrikan itu lumayan mahal ya. Kemarin saya lihat itu paling murah itu harga sekitar 140 ribuan. Dan sayang juga sih kalau beli harga segitu.
lebih baik buat kebutuhan yang lain. Jadi saya membuat sendiri untuk gagangnya tetap seperti yang dulu, T12 saya menggunakan gagang dari spidol. Terus tapi ini sistemnya sistem tancap ya. Jadi kalau kita mau gonta-ganti lebih enak. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi lumayan ya, ini bisa gonta-ganti mata solder. Kalau yang T12 kemarin, yang ini nggak bisa digonta-ganti ya. Ini paten. Soalnya untuk T12 itu lumayan panjang. Jadi susah dibuat dan lumayan besar. Perbandingannya segini antara T12 dan C210. Dan untuk dalemannya ini saya pakai model gini ya. Jadi ini pakai PCB, terus ini pipa bekas antena radio. Ini lumayan kencang ya, maksudnya nggak longgar dan nggak oblak juga. Ini terus bagian sini, bagian terminalnya ini pakai kawat kabel, itu saya lilitkan. Bagian min dan plus sama ya, juga pakai kawat kabel yang saya lilitkan. Nanti sebagian di solder, tapi nggak semua di solder ya. Dan PCB-nya itu dibelah, kemudian kita jepit di sini pakai soket CB ya, kayak konektor CB. Jadi seperti ini lebih hemat biaya. Jadi solder murah, rasa mahal, tapi hemat biaya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.